Halo, perkenalkan, nama saya Radona Sandela Sadrak Sitomorang dengan NIM K35211060 dari PT IKA Angkatan 21. Di sini saya akan memperkenalkan pada kalian bagaimana sih pembelajaran problem solving itu. Problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapat pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Problem solving dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampaknya hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, karena pada akhirnya masalah adalah hal sehari-hari yang akan ditemui oleh siswa. Pemecahan masalah merupakan keterampilan yang penting dibutuhkan pada abad 21. Model ini juga sangat mirip dengan model penerapan problem-based learning yang sudah memiliki langkah-langkah konkret. Namun di balik itu, metode ini cukup dinamis untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan siswa atau sekolah. Oleh karena sifatnya yang dinamis, terdapat berbagai turunan dari model ini, misalnya model pembelajaran kreatif dan problem solving. Model problem solving adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Karena dalam problem solving, siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving adalah model yang memusatkan pembelajaran pada pemecahan masalah sehingga siswa dapat memperkuat daya nalar dengan menyusun cara, strategi, atau teknik baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini kerap kali menjadi andalan di kalangan para guru, dikarenakan akibat problem solving ini mereka dapat menggali lebih dalam tentang materi dan tentunya lebih mengerti dan menguasai materi tersebut. Di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana problem solving itu berjalan di ruangan kelas dan bagaimana penerapannya di ruangan kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita masuk ke pemrograman terstruktur yang lebih dalam, pertama kita harus belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, ini ditujukan untuk membuat logika kalian dari dasar agar kalian lebih mengerti bagaimana cara kerja bahasa pemrograman. Nah, di sini ada tujuannya untuk memupuk berpikir secara logis komputer. Nah, jadi pasti dan matematikal. Nah, di sini kita tujuannya juga mampu membuat program sederhana dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, tapi kita akan belajar sesuatu dulu dari sini, yaitu kita akan belajar RoboMind. Nah, di sini RoboMind itu cara kerjanya seperti kita mengendalikan robot, tapi menggunakan perintah-perintah yang tertera di sini. Nah, di sini kita akan ditujukan beberapa perintah seperti forward, backward, left, right. Seperti penjelasannya di sini. Forward itu untuk maju ke depan dan backward untuk mundur ke belakang, dan begitu juga left right, dia akan pandangannya ke kiri dan juga pandangannya ke kanan. Nah, tidak mencakup forward backward aja. Di sini kita bisa mengarahkannya dengan arah mata angin seperti north, south, east dan west. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa berkreasi. Di sini bisa pakai tinta hitam, tinta putih, yakni pen white dan pen black, dan juga perintah stop painting untuk berhenti paint. Nah, di sini juga kita akan disuguhkan beberapa obstacle. Di situ ada beberapa objek yang bisa kita pick up atau kita bisa taruh lagi. Kita masuk ke perintah-perintahnya lebih dalam. Di sini seperti halnya bahasa pemrograman, ada beberapa tahap-tahap yang harus kita tahu dulu. Seperti halnya bahasa pemrograman yang memiliki ketentuan, RoboMind ini juga punya mirip-mirip dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini ada sekuensial, berurutan. Proses dilakukan satu persatu secara berurutan. Jadi proses itu mulai dari atas, dieksekusinya dari atas sampai kode terakhir yang akan kita buat. Dan juga ada kondisional bersyarat. Nah, di sini
suatu proses akan dijalankan ketika terpenuhinya suatu syarat. Jadi dia akan mengeksekusi syarat pertama yang ditulis, dan jika syarat itu gagal, dia akan memeriksa syarat selanjutnya dan akan mengeksekusi yang benar. Nah, di sini ada juga looping. Looping ini berguna untuk kita yang mau menjalankan perintah secara berulang-ulang. Nah, jadi kita tidak harus sekuensial. Kalau sekuensial itu terkenal dengan kodenya yang panjang. Jadi kalau kita mau mempersingkatnya, kita bisa menggunakan looping. Contoh sekuensial proses seperti ini. Mungkin saya bisa contohkan di aplikasi RoboMind ini ya. Oke, kita run. Nah, di situ kita lihat label kuning ini tandanya dia mengeksekusi kodenya dari 16 ke 17. Makanya itu dinamakan sequential. Jadi kode akan dieksekusi dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Di sini perintahnya maju 1 kali dan maju 2 kali. Oke, ke yang selanjutnya. Nah, kita ke conditional statement. Di sini kita membuat syarat untuk dilewati. Seperti di kode ini, if front is obstacle. Nah, jadi di sini peraturannya ada obstacle. Nah, ketika di map ini, misalnya dia menabrak sebuah bangunan ini, terdeteknya adalah obstacle. Nah, mari kita coba membuat yang conditional statement. Mari kita jalankan. Nah, di sini dia mengeksekusi yang benar saja. Di sini kita buat 2 kondisi. If front is clear, dia akan belok kanan dan maju 1 langkah. Nah, kalau enggak front is clear, dia harusnya belok kiri terus maju 2 langkah. Nah, di sini kan yang betul itu front is clear. Jadi di depannya tidak ada apa-apa, dan dia mengeksekusi yang pertama. Nah, bisa kita lihat seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya looping. Nah, looping di sini looping di sini adalah perulangan. Jadi misalnya tidak mau kode yang sepanjang ini, kita bisa mempersingkatnya dengan ini. Oke, kita jalankan. Sebentar, saya zoom. Nah, oke. Nah, dia akan berulang membuat pen white, dan selesai itu kode yang pertama di eksekusi adalah pen white. Jadi dia membuat cat dulu, mengeluarkan cat warna putih. Nah, repeat itu adalah repeat 4 kali. Jadi kita mengulang 4 kali. Nah, untuk perintahnya itu forward 2 dan right. Nah, jadi dia akan maju 2 langkah terus belok kanan sekitar 4 kali, dan kita akan membentuk sebuah persegi. Nah, jika kita lihat secara berulang, dia akan maju 2 langkah belok kanan, maju 2 langkah belok kanan, dan maju 2 langkah belok kanan secara 4 kali. Mungkin penjelasan looping ialah seperti itu. Oke, kita sampai di akhir materi ini. Ada tugas buat kalian, sebuah project. Kalian bisa ikuti nanti. Nah, saya ingin men-challenge kalian, apakah kalian mengerti cara kerja RoboMind ini atau tidak. Kita akan membuat di situ kan ada bola, di sini ada bola. Nah, bagaimana kita memindahkan bola dari sini dan memindahkannya ke kotak ke-6 yang ada di sini? Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang bisa maju ke depan untuk memperagakannya. Mungkin ada yang sudah tahu. Oh, Mas Haniza, silakan. Silakan maju Mas Haniza. Jadi ini disuruh ngapain, Pak? Nah, jadi kan ini ada bola. Nah, kita mau mindahin bola ini ke kotak ke 4 ini. Oke, Pak.
Oke, Anizar sudah selesai Pak. Anizar bagus sekali, beri tepuk tangan. Terima kasih Pak. Jadi di sini lo logic sangat diuji coba. Seru, bagaimana teman-teman? Kira-kira seru nggak Robo main ini? Seru Pak, sangat seru. Oke, nanti kita akan challenge lebih banyak soal lagi untuk ini. Oke, sekian pertemuan hari ini. Hari ini kita mendapat kesimpulan bahwa ini adalah dasar dari logika kita untuk bahasa pemrograman. Jadi nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas domain lagi, tapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh pengajaran di atas, kita dapat menarik kesimpulan. Kita bisa menarik dari sintaksnya terlebih dahulu. Sintaks pembelajaran problem solving antara lain merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan mengelompokkan data, dan menentukan pilihan penyelesaian yang akan kita lakukan nantinya. Dan juga ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran tersebut, seperti pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan masalah yang perlu dicari solusinya, seperti saya tadi contohnya, saya mengajar tentang RoboMind, dan saya memberikan contoh tentang RoboMind, dan juga saya memberikan contoh soal seperti yang saya sudah buat sebelumnya, tapi lebih rumit dan agar mereka menelaah lebih dalam apakah yang mereka pelajari, dan apakah mereka mengerti, dan apakah mereka memiliki more interest di dalam dirinya untuk mempelajari materi tersebut. Juga guru di sini dituntut untuk mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Dan siswa atau peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya seperti tadi, kasus yang sama tapi bisa kita kerjakan dalam bentuk yang berbeda. Dan peserta didik dapat melaporkan tugasnya yang sudah diberikan kepada gurunya. Adapun tujuan dari problem solving di sini, pembelajaran tidak hanya difokuskan dalam upaya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Justru, bagaimana menggunakan segenap pengetahuan yang didapat tersebut adalah fokusnya. Dengan kata lain, mode pembelajaran ini mengutamakan peningkatan keterampilan untuk menggunakan pengetahuan sebagaimana nantinya akan digunakan pada dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Dan juga jangan lupa, ada poin-poin penting yang dapat di-achieve dari metode pembelajaran ini. Contohnya adalah peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. 2. Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Potensi intelektual peserta didik menjadi meningkat karena bakat mereka diasah lebih dalam di sini. 4. Peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Nah, di sini jadi mereka penasaran untuk menyelesaikan masalah sehingga timbul proses melakukan penemuan tersebut. Kita tadi sudah membahas bagaimana tujuan dari problem solving tersebut. Nah, sekarang kita membandingkan kelebihan dan kekurangan. Secara umum, salah satu kelebihan dari model pembelajaran problem solving adalah meningkatnya daya kritis siswa dalam pembelajaran. Selain itu, kelebihan dari model pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut. Membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Nah, untuk kekurangannya, kurang lebih, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba kembali. Mungkin seperti itu yang bisa saya share. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali.